warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cupang Metal untuk sobat semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita nih. Jadi bagaimana sih cara untuk membuat bukaan ekor cupang ini lebar? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh ya, jadi masalah yang namanya ekor lebar itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah genetik. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau teman-teman punya ikan cupang yang genetiknya udah stabil, udah duduk ya, dan itu dimana kedua indukannya punya fenotip atau penampakan bahwa ekornya lebar, nah nanti anakan itu juga bakal mirip sama indukannya, jadi bakal lebar juga ekornya. Gimana bang kalau misalnya saya nggak punya indukan yang ekornya lebar? Nah, jadi kalau misalnya kalian belum punya ikan yang ekornya lebar, nah sudah pasti mesti ada indukan yang ekornya lebar. Salah satu nggak apa-apa, nanti bisa kalian kawinkan ya. Jadi istilahnya kita bakal selective inbreeding ya. Inbreeding itu adalah perkawinan sedarah ya. Jadi antara misalnya bapak dengan anak, ibu dengan anak, atau anak dengan anak dari indukan yang sama. Generasi ya, kita pilih anakan-anakan yang punya ekor lebar. Nah, nanti setelah beberapa generasi bakal ada kestabilan dimana anakan dari indukan pilihan yang kita udah pilih tadi ya, dalam istilah selective inbreeding itu akan mempunyai anakan-anakan yang ekornya lebar. Garis besarnya seperti itu guys. Nah, tapi ada satu faktor lagi ya yang bisa juga membantu supaya ekor kita bisa memangnya kita ikan, membuat ekor ikan cupang kita itu lebar ya. Tetapi dalam hal ini adalah memaksimalkan bukaan ekor ikan cupang kita. Jadi faktor kedua ini adalah perawatan. Baiklah, sekarang di hadapan kita sudah ada beberapa ekor ikan cupang, dan ini teman-teman bisa lihat ya, bukan ekornya ada yang belum maksimal. Jadi akan kita coba rawat supaya dia bisa lebih maksimal. Nah, untuk perawatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah wadah. Ya, bicara tentang wadah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ikannya itu bisa maksimal bukaan ekornya ya, wadah itu harus lebar. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini udah ada ikan-ikan yang udah masuk size-nya di M. Nah, di sini saya akan coba untuk memaksimalkan bukaan ekor ikan ini dengan mengganti ke wadah yang lebih besar. Nah, kalau misalnya di sini ini adalah wadah dengan soliter plastik. Ini kira-kira volumenya 2 liter ya. Nah, kita bisa pindahkan ke wadah yang lebih besar. Oke, untuk wadah yang besarnya juga nggak jauh-jauh dari soliter plastik ya. Ini masih di bahan soliter plastik. Ini dia soliternya, saya letakkan di sini ya biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, ini dia soliter plastiknya, teman-teman lihat ini raksasa ya, gede banget tuh soliter plastiknya dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalau yang ini saya pernah review, ini adalah soliter plastik ukuran 20 x 30. Nah, yang ini ukurannya 30 dikali 50 dengan ketebalan 10 mikron. Dan ini saya dapatkan di toko perlengkapan bahan-bahan kue ya, kebetulan memang ada jual begitu. Jadi untuk teman-teman bisa cari di tempat yang sama, atau mungkin cari di toko plastik, atau kalau nggak ada bisa coba beli online deh. Nah, jadi ini plastiknya udah pernah saya pakai. Ini teman-teman lihat masih ada airnya. Kalau bicara soal kuat, ini alhamdulillah kuat kalau diangkat. Kalau airnya dikit ya, kalau airnya banyak nggak bisa. Jadi kalau untuk membuang air di soliter ini, mengganti maksudnya, ini airnya harus dikurangi sampai segini dulu, baru kita bisa bersihkan soliternya. Sekarang kita bersihin dulu ya. Oke, untuk mencuci soliter ini sebenarnya juga sama aja ya, cukup mudah. Ini kita buang aja airnya. Diambil dulu nih daunnya guys. Kemudian kita bersihkan. Ini cukup dilap aja seperti ini. Kalau misalnya teman-teman
Punya ikan yang pernah ada penyakitnya ya boleh pakai larutan PK ya atau methylene blue. Sudah steril. Sekarang tinggal kita buang ke dalam ember airnya. Oke, jadi faktor yang kedua adalah air. Nah, kenapa air ya? Karena kalau air sehat, ikan juga sehat. Itu intinya. Ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya kalian punya ikan yang ekornya lebar kalau ikannya sakit gitu kan. Jadi harus dijaga kebersihan dan kesehatan airnya. Ini saya gunakan air PDAM, jadi seperti biasa. Ini campurannya untuk air baru ini pertama adalah garam secukupnya ya. Kemudian karena ini saya gunakan air PDAM, saya pakai anti klorin cukup, dan 1 tetes methylene blue untuk pencegahan penyakit. Diaduk-aduk sampai merata, sampai garamnya larut ya. Baiklah, karena ini soliter plastiknya besar ya dan akan menampung volume yang banyak, jadi kita mesti tempatkan dulu soliternya. Kita mau ditempatin di mana, kita letakin dulu baru diisi airnya guys. Kalau tidak nanti bakal susah ngangkatnya karena berat. Tapi kalau udah di posisi seperti itu, digeser-geser dikit nggak apa-apa, bisa. Sekarang tinggal kita isi airnya. Ya, untuk ketinggian air ini sebenarnya jangan terlalu tinggi juga ya, sedang-sedang aja lah, walaupun ini soliternya bisa kita isi sampai agak penuh. Nah, sekarang kita pindahin salah satu ikannya, dan ini bisa dimasukin aja airnya guys ya. Jadi masukin dulu ikannya, ya karena susah nih saya tuang aja dulu airnya deh. Ya, kenapa saya pakai air dari soliter yang lama ya, karena ini airnya juga sebenarnya udah stabil, udah bagus, karena kondisi ikan juga masih sehat. Jadi dengan cara seperti ini kita harapkan ikan itu nggak stres dengan air yang baru ya. Nah, sekarang kita ambil ikannya. Oke, ini penampakannya guys. Ya, jadi dengan wadah yang besar seperti ini, ikan itu bakal bebas berenang ke sana ke sini, ke atas ke bawah ya. Dan ini akan merangsang ekornya supaya bisa lebar. Dan ini akan kita lakukan hal yang sama dengan ikan-ikan selanjutnya. Oke, ini udah kita pindahin semua ikannya. Sekarang apalagi guys, kita kasih daun ketapang ya. Oke, seperti yang kita tahu ya, daun ketapang ini bisa membuat si ikan ini lebih rileks ya. Kemudian dia juga mengandung antibakteri dan anti jamur. Ini bagus sekali digunakan untuk ikan cupang. Dan untuk misalnya nggak ada daun ketapang, teman-teman bisa coba daun pisang, daun nangka, atau daun jambu ya. Bisa aja asal kering. Nah, sekarang ini kita rawat seperti biasa ya. Kita rawat seperti biasa sampai minimal 2 minggu di dalam tempat yang baru ini. Kalau misalnya teman-teman mau pindahin ke tempat yang lain, ke soliternya semula juga nggak apa-apa ya, karena biasanya kalau udah terbentuk ekornya lebar itu ya dia akan tetap stay ya. Dan kita bisa gunakan tempatnya untuk ikan yang lain gitu. Jadi kalau saya, karena memang keterbatasan tempat, yang namanya juga melihara cupang rumahan, jadi caranya dengan cara rolling seperti itu guys. Nah, sekarang ini juga bisa kita sekat ikannya ya. Jadi sama aja kayak kita ngerawat di soliter yang lebih kecil tadi gitu. Dan kita kedokin tiap hari juga sama. Dan lebih baik juga misalnya teman-teman bisa kedokin ikan-ikan
ini dengan ikan betina biar lebih maksimal ya, bukan ekornya. Nah, dan sekarang kita bahas faktor yang ketiga ya, selanjutnya ya, itu adalah pakan. Jadi kalau masalah pakan sebenarnya yang paling bagus itu memang kutu air ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kutu air juga bisa kasih pakan yang lain, nggak masalah guys. Yang penting disesuaikan. Hindari pakan-pakan yang terlalu banyak lemak, karena kalau terlalu banyak lemak kayak cacing, misalnya cacing sutra ya, itu nanti bakal ngeboost badannya tapi nggak ekornya gitu. Tapi kalau misalnya dengan kutu air itu bakal lebih balance ya. Nah, jadi saya rasa untuk kali ini aja video yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, saran, kritik, komentar ya, tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.